pollution itu terjadi atau polusi udara itu berasal dari mana? Ya, kalau di kota-kota besar itu jelas ya, karena industri, kemudian juga cemaran dari kendaraan ya, asap pembuangan dari kendaraan, maupun juga apa yang dilakukan oleh manusia, misalnya membakar sampah itu sekarang sudah nggak boleh ya kalau di kota ya, harusnya untuk di daerah agrobis misalnya di pedesaan itu juga harusnya sudah dikurangi, ataupun kalau terpaksa harus membakar itu harus pakai insinerator sehingga pengelolaan uapnya atau debu yang dihasilkan itu tidak mencemari lingkungan secara luas. Ya. Kemudian ya, nah tentu saja pencemaran udara itu tidak bisa kita hindari. Apapun atau dimanapun kita berada, pasti ada pencemaran udara. Walaupun sebetulnya untuk di daerah pedesaan itu udaranya relatif berkualitas lebih bagus ya. Kecuali pada saat misalnya musim-musim panen padi, kemudian ada penggilingan padi, bahkan ada sekarang penggilingan padi yang apa namanya, apa istilahnya ya, portable ya, bisa keliling dari desa ke desa ya, itu semakin apa namanya, memperluas kemungkinan terjadinya pencemaran udara akibat debu dari penggilingan padi. Ya. Sehingga efek dari polusi udara dimanapun kita berada ini pasti kita akan terdampak. Hanya saja keparahannya, tingkat keparahannya itu berbeda. Pencemaran udara itu sendiri akan menyebabkan perubahan pada ekosistem. Ya, karena apa? Kualitas udara yang dibutuhkan oleh makhluk hidup siapa saja, bukan hanya manusia, hewan juga tumbuhan itu membutuhkan kualitas udara yang bagus, ya, sehingga dengan adanya pencemaran udara dia akan berdampak pada ekosistem di mana manusia, hewan dan tumbuhan itu berada. Akibatnya akan terjadi apa? Perubahan keseimbangan secara ekologis, ya, imbalance. Ya. Dan ini membuat makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tersebut akan berusaha menyesuaikan atau terjadi proses mekanisme adaptasi yang mana di masing-masing dari makhluk hidup itu tidak sama ya kemampuannya. Manusia pun itu antar manusia ini nggak sama dia dalam mengelola atau mempertahankan diri terhadap adanya polusi. Seperti kita ambil contoh saja, misalnya terjadi polusi udara akibat asap kendaraan ya, atau misalnya juga akibat tadi penggilingan padi ya. Ada orang yang dia mungkin karena sudah terbiasa nggak pakai masker pun dia nggak masalah. Dalam arti kata dia tidak menunjukkan reaksi tidak tahan, misalnya batuk, matanya pedih, ya. Tapi ada orang yang begitu melihat dari jauh saja dia sudah kelihatan ada debu, ada asap, dia sudah merasa terganggu sehingga menggunakan masker, ya. Itu adalah salah satu cara untuk beradaptasi terhadap dampak lingkungan, utamanya terhadap pencemaran udara. Nah, proses adaptasi ini kalau bisa diatasi secara baik dari individu tersebut, maka dia tidak akan menyebabkan perubahan patologis. Ya. Biasanya gejala utama itu adalah di mukosa mata,
dan saluran respirasi. Berbeda dengan apa namanya, kalau dia sudah tidak tertahankan akibat kualitas cemaran udara yang sudah membahayakan. Jadi, sekali lagi merangsang perubahan dari ekosistem, adanya polutan atau pencemaran udara yang diakibatkan oleh berbagai hal ya, selain dari apa namanya, kondisi di lingkungan, misalnya di lingkungan pertanian, di perkotaan, di daerah industri ya, juga akibat aktivitas manusia itu sendiri. Jadi mobilitasnya yang tinggi dengan menggunakan kendaraan, apakah dia itu juga cukup care terhadap kendaraannya, sehingga emisi gas kendaraan yang keluar itu tidak berdampak pada lingkungan. Ya. Kemudian juga akibat kebutuhan sekunder dari manusia. Contoh tadi ya, dia butuh pergi rekreasi dengan kendaraan dan sebagainya. Dan hasil karya yang tidak bisa dihindarkan eksesnya. Contohnya industri. Ya, ekses terhadap cemaran udara di lingkungan industri itu tidak bisa kita hindari. Kalau adaptasinya berjalan dengan baik, maka akan berjalan wajar, tidak ada dampak patologis. Tetapi proses adaptasi ini juga sangat tergantung, tadi saya sudah katakan, tergantung individunya tadi masing-masing. Namun, kalau nilai ambang batas aman tadi terlampaui, ada kalanya orang itu, walaupun sebetulnya nilai ambang batasnya itu belum terlampaui, ya, tapi dia sudah sangat peka, harus pakai masker, harus pakai kacamata Google itu ya, supaya tidak pedih matanya. Apalagi kalau dia sudah melampaui nilai ambang batasnya. Sehingga orang yang tadinya tidak peka itu pun akan terdampak. Ya, jadi tidak mampu beradaptasi terhadap cemaran udara yang nilai ambang batasnya sudah terlampaui. Akibatnya apa? Terjadi instabilitas lingkungannya dan stabilitas lingkungan. Kemudian lingkungan yang terganggu dan dampak adanya gejala patologis. Awalnya dari gejala klinis, misalnya batuk-batuk, mata merah, kemudian mata berair, atau hipersalivasi, ya, discharge nasal yang meningkat, dan sebagainya. Semua itu disebabkan karena adanya perubahan ekosistem adalah karena kondisi udara yang terjadi. Tadi sudah saya sebutkan, baik itu dari industrialisasi, mobilitas manusia yang meningkat menggunakan transportasi macam-macam, kemudian juga semakin meningkatnya jumlah populasi penduduk, itu juga akan menyebabkan aktivitasnya meningkat dan cemaran udaranya juga tidak bisa dihindari. Jadi ada debu, asap, kalau itu di lokasi pemukiman penduduk, ya, itu juga akan sangat mengusik, ya, sangat mengganggu. Nah, gangguan kualitas udara.
Kalaupun tidak ada pencemaran, kualitas udara itu juga akan terganggu atau bukan terganggu, akan dipengaruhi juga kalau adanya perubahan-perubahan lingkungan. Ya, yang pertama adalah letak geografis dari daerah tersebut. Ya. Ada yang letak geografisnya iklimnya bukan iklim, ada yang iklim tropis, ada yang iklimnya non tropis ya. Kemudian arah angin dan juga kelembapan di daerah tersebut. Nah, ini juga akan mempengaruhi kualitas udaranya. Lokasi itu berbeda antara kota yang metropolitan atau megapolitan, jadi aktivitas perkantoran maupun industri jadi satu. Kemudian kota yang hanya banyak di situ misalnya perguruan tinggi atau contoh Banyuwangi dulu itu ya, sebelum perguruan tingginya berkembang pesat ya, jumlah penduduknya itu masih lebih banyak penduduk lokal ya. Setelah perguruan tinggi makin berkembang di situ, maka demografi dari penduduk di Banyuwangi itu mulai bergeser. Banyak juga anak kos-kosan yang dia membutuhkan juga minimal dia membutuhkan untuk konsumsi ya, dari jam-jam makan mulai sarapan pagi, makan siang, makan malam, atau di tengah-tengah di antaranya dia butuh camilan dan sebagainya. Maka mulailah terjadi pergeseran pola pekerjaan. Yang tadinya banyak ibu rumah tangga mengurusi rumah tangganya masing-masing, kemudian dia mencoba, oh ini saya kalau jualan laku, betul setelah laku maka menjadi bergeser. Memang itu bagus ya, meningkatkan dinamika masyarakat untuk menjadi produsen, ya. Adanya perkembangan sifat demokrasi dari penduduknya, apa demografi dari penduduknya. Sehingga yang tadinya hanya kota yang tenang, penduduknya ya mungkin ada yang bercocok tanam, tani ya, warung-warung juga restoran hanya tertentu saja. Sekarang makin banyak ini. Kemudian juga pedesaan itu beda lagi, dan kota pantai itu kalau kota pantai di sini lebih kering ya biasanya karena adanya angin dan sinar matahari yang lebih tinggi, lebih banyak. Itu maka kualitas udaranya juga berbeda. Dalam terjadinya gangguan kualitas udara tadi ya, yang perlu diawasi atau perlu dikelola dengan baik adalah infrastruktur. Ya. Contohnya adalah lalu lintas. Lalu lintas itu diatur sedemikian rupa, misalnya ya, penduduknya sudah sangat padat itu, misalnya ada jalan yang hanya satu arah, ada juga kecepatan ya dia dibatasi ya. Itu selain untuk menjaga supaya tidak terjadi kemacetan, juga supaya menjaga emisi gas kendaraan itu tidak terkonsentrasi pada waktu-waktu tertentu dan dapat menyebabkan kualitas udara yang menurun. Selain itu, dalam pengawasan ini juga ada peraturan hukumnya dan juga tergantung dengan sistem sosial masyarakat tadi ya, kota kota mahasiswa, kota student dengan kota industri atau kota apa namanya, sebagai contoh misalnya kota yang hanya untuk perkantoran itu beda lagi. Ya.
eh, aktivitas yang terjadi di kota itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas dari udaranya. Baik. Air pollution effects. Efek dari eh, pencemaran udara. Ya, adanya polusi udara itu tadi sudah saya jelaskan secara ringkas ya, bahwa dia akan berdampak pada manusia sepanjang hidupnya. Tidak bisa menghindari. Jadi pada saat frekuensi eh, adanya polusi udara yang berlebihan itu juga nanti bisa menyebabkan eh, gangguan dari perkembangan janin yang antara lain berupa berat lahirnya mungkin akan rendah. Kemudian mulai dari anak-anak ya bisa mengalami gangguan kesehatan, misalnya asma, perkembangan yang lambat karena ganggunya fungsi paru-paru, kemudian juga masalah-masalah perkembangan penyesuaian dengan kondisi lingkungan, kemudian juga eh, sering mengalami batuk ya, atau juga pada bisa terjadi adanya arteriosklerosis ya. Jadi karena adanya emboli atau gumpalan pada pembuluh darah sehingga menyebabkan adanya arteriosklerosis. Pada orang-orang yang lebih dewasa, ya, orang-orang dewasa sama ya terjadi pada sering asmatis yang alergis ya, kemudian penyakit jantung, stroke, kanker paru-paru yang biasanya ini terdampaknya sangat kronis pada permukaan, kemudian juga bronkitis atau juga sampai chronic obstructive pulmonary disease ya, dan juga diabetes. Nah, kondisi udara yang tidak menyenangkan, dia kurang bergerak, makan seadanya tanpa melakukan mengatur dietnya. Kemudian pada orang-orang tua sama juga ya, ada asma, penurunan fungsi paru-paru, CA paru, diabetes, bahkan terjadinya demensia, koordinasi atau adaptasi terhadap dimensi waktu ya, atau dimensi ruang ya. Saya ini ada di mana, atau saya tadi sudah makan atau belum, ini pagi atau sore dan sebagainya. Kemudian bisa juga terjadi serangan jantung tiba-tiba, gangguan jantung ya, dan stroke.
Nilai ambang batas dari udara itu apa sih sebetulnya? Yaitu kadar atau konsentrasi batas dalam udara untuk lingkungan masyarakat standar. Ya. Dia bisa hidup dengan baik dan bisa bekerja dengan baik. Ya. Nilai ambang batasnya bisa memenuhi apa, kebutuhan manusia tersebut untuk tetap hidup atau untuk bisa bekerja menghasilkan penghasilan yang dibutuhkan untuk menghidupi keluarganya. Nah, sebagai pedoman untuk menjamin tenaga kerja tidak sakit dan dia nyaman di tempat kerjanya, itu adalah selama 8 jam per hari, selama 40 jam per minggu. Jadi 5 hari kerja ya, kalau per hari 8 jam, kalau 40 jam per minggu berarti hari kerjanya 5 hari. Itu pedoman. Selama itu bisa dipenuhi, tidak terjadi apa namanya gangguan, maka orang tersebut masih mampu untuk bisa bekerja selama 8 jam per hari, 40 jam per minggu. Contoh dari pencemaran udara. Itu yang utama adalah dampaknya pada lingkungan tempat kita hidup, tempat kita bekerja, tempat kita rekreasi dan sebagainya. Secara langsung dia akan mempengaruhi lapisan ozon dari udara. Akibatnya apa? Kalau apa ini, kita terlambat untuk mengelola udara yang sehat, terjadilah apa yang sekarang kita alami yang sudah berlangsung lebih dari 25 tahun, ya, global warming. Ya. Peningkatan suhu dunia secara global akibat apa? Hutan yang ditebang, ya, banyak yang hijau, tapi ditebang karena apa? Karena jumlah penduduk yang meningkat membutuhkan properti untuk tempat tinggal dan juga untuk usaha membuka kantor dan sebagainya. Secara langsung itu dampak, tapi tidak terasa pada saat itu, namun kumulatif setelah sekian tahun. Sekarang yang kita alami akibat adanya global warming ini akan terjadi apa yang disebut perubahan iklim, ya. Itu menyebabkan juga perubahan musim. Mengapa demikian? Karena O3, ozon, lapisan ozon itu terganggu, adanya global warming, penguapan makin cepat, maka terjadi akumulasi nitrogen dioksida atau NO2. Ya. Ini yang disebut dengan hujan asam. Mungkin Anda pernah dengar ya, hujan asam itu disebabkan oleh apa? Oleh adanya penguapan yang tinggi hidup panas bumi itu saja ya, panas sekali ya, yang tinggi akibat menguapnya nitrogen dioksida dan kemudian dia akan dibuka oleh sulfur. Sulfur dioksidnya yang meningkat, itu yang disebut dengan hujan asam.
Jadi hujan asam itu membawa sulfur dioksid. Dan ini akan berdampak terhadap kesuburan tanah dan tentu saja nutrisi untuk tumbuhan dan untuk lahan peternakan. Tentu saja ini mengakibatkan hal-hal yang membahayakan ya. Contohnya ya, pada kelompok industri dasar, ya. Misalnya industri pupuk, pestisida, pabrik kertas, ya, semen, gelas, ya. Kemudian juga kebutuhan yang lain misalnya garam, sabun, atau deterjen, pasta cuci, korek api, ya, sampai kebutuhan aki dan baterai ya, dan untuk industri logam dasar ya, misalnya baja, aluminium dan kendaraan. Nah, kemudian secara umum ya, bahan yang dipakai itu menghasilkan senyawa hidrokarbon. Ya. Kalau terjadi pembakaran secara sempurna, bakarannya tuntas, maka semua atom oksigen itu akan bereaksi dengan semua unsur bahan bakar. Semua unsur bahan bakar. Dan nitrogen yang ada itu tidak membuat reaksi atau tidak bereaksi dengan O2. Ya. Maka pada kondisi ini hanya menghasilkan racun karbon dioksida. Kalau ada terjadi pembakarannya sendiri. Pada kenyataannya, gas hidrokarbon tidak semuanya bisa dibakar dalam waktu yang cukup ya untuk pembakarannya. Akibatnya apa? Terjadilah ikatan nitrogen oksida. Mengikat oksigen, nitrogennya. Hal ini terbentuk karena tingginya suhu pembakaran. Nah, belerang atau sulfur secara alamiah terdapat pada bahan-bahan tertentu atau dari proses penyulingan minyak bumi yang tidak sempurna. Nah, sulfida yang dibebaskan ini nanti dia akan mengikatkan dengan oksigen juga. Akibatnya terjadilah apa yang disebut dengan hujan asam. Kemudian pengaruhnya apa? Karbon monoksida ini. Adanya karbon monoksida yang tinggi pada udara di sekitar kita, maka akan menyebabkan gangguan kemampuan untuk mendistribusikan oksigen pada seluruh tubuh. Karena apa? Yang dihirup adalah karbon monoksida, bukan karbon dioksida yang dibutuhkan untuk mengangkut Fe dan globulin. Karbon monoksida ini berasal dari unsur arang, yaitu banyak dihasilkan pembakaran batu bara, kemudian dari arang kayu, dan kayu itu sendiri, dari kertas, tanah, oli, solar, dan bensin yang tidak terbakar dengan sempurna karena begitu banyaknya arang yang dihasilkan, oksigen dari yang tersedia di udara itu tidak cukup untuk membakar secara sempurna. Dan karbon monoksida ini juga sangat mudah dia berikatan dengan hemoglobin yang ada di dalam eritrosit.
karena dia juga banyak berikatan dengan hemoglobin, maka kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen itu menurun. Akibatnya apa? Lebih banyak karbon monoksida yang ikut sirkulasi darah, ya, oksigennya kurang. Terjadilah penurunan efisiensi kerja dari masing-masing organ tubuh. Kemudian bagaimana dengan sulfur dioksida atau belerang dioksida? Nah, dari proses pembakaran batu bara atau minyak yang dipakai untuk AC misalnya, atau juga untuk pemanas ruangan, ya, heater, ya, di daerah yang musim dingin itu justru membutuhkan pemanas ruangan. Dan juga untuk pembangkit tenaga listrik, sulfur itu terbakar dan akan menghasilkan sulfur oksida. Itu juga berbahaya. Udara akan membentuk senyawa sulfat, ya, SO2 dengan radial. Senyawa asam sulfat dan sulfat yang ini. Hal ini sangat mengganggu respirasi, ya, pada paru-paru, utamanya kalau terhirup dalam kadar yang tinggi. Jadi memang kalau hujan asam itu dampak di lingkungan itu rasanya itu tidak ikut, ya, kecuali kalau kebetulan emisi belerang oksidanya itu sangat tinggi, ya, maka bisa terjadi keracunan. Misalnya contoh ada pabrik baterai yang bocor, ya, jadi pernah terjadi, ya, di India itu pabrik baterai yang bocor, ya, itu akan menyebabkan pencemaran udara. Dan kebetulan pabriknya itu berdekatan dengan pemukiman, sehingga terjadilah gangguan kesehatan di situ, mulai dari mata merah, beralih sampai kesulitan bernapas. Banyak yang meninggal. Kadar tinggi dalam waktu singkat sama dampaknya dengan kadar rendah dalam waktu yang akumulasi, ya, singkat. Kemudian untuk nitrogen oksida. Nitrogen monoksida di sini terbentuk dalam proses pembakaran mesin mobil atau pembangkit tenaga listrik, di mana akan terbentuk nitrogen oksida atau nitrogen dioksida. Kedua-duanya di udara akan membentuk zat pencemaran yang disebut sebagai kabut fotokimia. Dan pada kadar yang tinggi dia dapat merusak makhluk hidup, termasuk di sini hewan, manusia, dan tanaman. Hal ini sudah dibuktikan dalam penelitian di laboratorium. Banyak nitrogen oksida, terbentuknya kabut fotokimia, itu sangat-sangat membahayakan makhluk hidup di dalam suatu ekosistem, dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian hidrokarbon, CH, karbon hidroksida. Dia berasal dari hidrokarbon yang tidak terbakar sempurna. Misalnya dari uap bensin di pompa bensin atau dari karburator penggerak motor kita. Dan hidrokarbon ini akan bereaksi dengan oksida, nitrogen oksida, membentuk kabut fotokimia juga. Sama seperti tadi, juga dapat bersifat sangat
Selain itu, kalau misalnya di suatu daerah pedesaan, ya, agrobis misalnya, dari pengaruh partikel debu, itu merupakan campuran heterogen zat padat dan air. Dari partikel-partikel yang paling banyak berbentuk api dan hidrokarbon yang terbakar atau tidak sempurna terbakar, jadi masih ada sisanya, sehingga dia akan berikatan dengan oksigen yang ada di udara. Contoh sisanya timbal atau gelembung dalam bensin, ini juga sangat beracun. Fluor yang menyebabkan fluorosis, yaitu belang-belang pada gigi, dia akan juga merusak tanaman. Bagaimana kalau pada kadar yang rendah? Pada kadar rendah, tapi terhidup dalam waktu yang lama, maka dia akan terakumulasi dan juga akan menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Kemudian juga partikel tersebut juga mempunyai sifat saling mendukung, saling memperkuat, ya. Sehingga kalau berhisap secara bersama-sama dengan bahan-bahan pencemar lainnya, maka terakumulasi bahaya yang ditimbulkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi dalam pengelolaan udara ya, utamanya kita harus betul-betul memperhatikan tadi ya, pencemaran udara itu apa saja, kemudian bagaimana mengurangi dampak tersebut. Yang jelas untuk dampak pada diri kita sendiri, maka masker itu ternyata tidak cukup ya, karena apa? Mukosa mata itu juga masih terbuka dan dia juga dapat efek pada mata kita. Yang bisa saya berikan, ada pertanyaan? Silakan ya kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, rasanya cukup ya kuliah untuk hari ini. Tapi mungkin kalau Anda ada pertanyaan, silakan. Anda punya nomor WhatsApp saya, dan Anda juga bisa mengirim email. Baik, sebentar saya ambil gambarnya dulu ya. Nilainya 39. Atau ada yang double di sini. Intinya siapa? Untuk total mahasiswanya ada 47 yang mengambil Kesling. Beberapa yang mau masuk. Baik. Nanti akan diperhitungkan oleh SKK ya. Baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa saya sudah bisa cukupkan kuliah sampai sekarang. Selamat siang, selamat sore, selamat beraktivitas. Selamat sore, terima kasih dokter. Ya.